Halo, perkenalkan nama saya Helga Yohana Simatupang. Saya adalah dosen di program studi hubungan internasional UPN Veteran Jawa Timur. Nah, kali ini saya mau berbagi ke teman-teman terkait mata kuliah yang saya ampu semester ini. Ini di semester 4, anak-anak HI itu mengambil mata kuliah wajib, yaitu strategi dan pelibatan komunitas. Kenapa mata kuliah ini ada di HI-nya kita gitu ya? Ini karena HI UPN itu cukup menarik, cukup unik karena fokus di globalisasi, jadi global local issue gitu. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah yang nantinya akan membawa teman-teman HI, lulusan-lulusan HI yang suka dengan aktivisme gitu ya, suka dengan isu-isu sosial gitu. Ini menjadi lebih terbuka. Apa sih sebenarnya yang menjadi concern atau kekhawatiran kita akan situasi-situasi sosial dan bagaimana kemudian ya gerakan-gerakan akar rumput gitu ya itu bisa mempengaruhi dalam konteks ini menjadi non-state actors yang mempengaruhi kemudian juga bagaimana mempengaruhi dinamika internasional terutama kaitannya dengan kebijakan negara dan juga bagaimana kemudian ya gerakan-gerakan akar rumput ini juga bisa menjadi salah satu pengaruh yang cukup kuat dalam mempengaruhi aktor negara atau state actor di dalam mengambil kebijakan di suatu negara seperti itu. Ya, untuk topik hari ini terkait social political resistance ya dan postmodernisme. Jadi kita ngomongin social political resistance ini kita ngomongin soal bagaimana kemudian adanya perlawanan-perlawanan sosial politik dan juga kalau kita ngomongin postmodernisme ini terkait dengan kritik ya sebenarnya kritik terhadap modernisme yang mungkin ada nilai-nilai atau value yang dianut oleh modernisme kemudian dikritik oleh postmodernisme. Oke, langsung saja kita eh, ke next slide. Ya, jadi apa sih sebenarnya socio-political resistance ya? Kalau dari kata per katanya, ini adalah bentuk perlawanan secara sosial politik terhadap struktur yang menindas gitu ya. Dan ini biasanya gerakannya bisa berupa gerakan sosial, protes, boikot, dan aktivisme lain. Jadi beberapa tahun terakhir, khususnya di era globalisasi, kita mendapati bahwa ya pemerintah negara itu tidak selalu berupaya untuk menjadi pemerintah yang bisa melindungi dan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Maka dari itu gerakan-gerakan akar rumput itu banyak sekali gitu. eh ya, muncul di berbagai negara dan ini sebenarnya merupakan salah satu kritik terhadap pemerintah yang berkuasa. Namun bukan lewat bukan lewat aksi-aksi yang begitu eh, menunjukkan kekerasan gitu, bukan. Ini lebih ke ya, melalui protes gitu ya, gerakan sosial, boikot atau aktivisme lain yang eh, sifatnya cenderung ke arah yang damai seperti itu. Oke, selanjutnya ya, bagaimana kita mendefinisikan postmodernisme? Jadi postmodernisme ini adalah sebuah pemikiran yang mengoreksi dan merevisi paradigma modernisme. Jadi modernisme ini kan cenderung kalau kita lihat memang banyaknya dari Barat ya, nilai-nilai yang dianut oleh Barat, kemudian direvisi gitu oleh postmodern. Postmodern itu lebih menekankan relativisme, dekonstruksi, dan pluralisme. Jadi eh, kaum-kaum yang mendukung postmodernisme ini lebih menjunjung tinggi keterbukaan, keragaman, kesetaraan, dan menghormati perbedaan. Misalnya, ini teman-teman bisa lihat contohnya di dalam budaya mungkin perlu adanya dekonstruksi atau membangun kembali budaya tersebut ketika strukturnya telah mengalami degradasi, usang atau mengalami masa krisis gitu. Jadi tidak semua teori atau konsep itu bisa dipakai gitu ya di dalam satu masa di dalam sorry dia hanya bisa dipakai di dalam satu masa tapi tidak tidak kemudian menjadi generalisasi untuk masa-masa yang lain. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin ada nilai-nilai yang ya di satu masa dia baik gitu, tapi kemudian kalau kita masuk ke era yang lebih terbaru yang memang ini menuntut perubahan ya mau nggak mau juga memang harus menyesuaikan gitu, harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Oke. Nah, sebenarnya apa yang salah dari modernisme menurut pemikiran postmodernisme? Ya, ada beberapa kritik terhadap modernisme. Yang pertama adalah
pemusatan atau sentralisasi dan universalisasi ide di berbagai bidang ilmu dan teknologi. Jadi kalau kita lihat selama ini kan sentralisasi ilmu pengetahuan itu banyak dari ini ya negara-negara maju, negara barat. Di HI sendiri itu mostly buku yang dipakai itu buku barat. Jadi bagaimana kemudian ya adanya desentralisasi ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ke negara-negara lain, bukan hanya didominasi di negara-negara tertentu yang mungkin memang secara peradaban lebih maju. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bias westernisasi atau pemujaan berlebihan gitu ya terhadap budaya barat. Pokoknya apa-apa itu budaya barat yang paling tinggi kastanya gitu loh. Jadi misalnya kita mau nonton film aja itu harus film barat. Eh ya, kita juga kemudian harus bisa membuka diri terhadap budaya-budaya dari negara lain yang menurut saya juga punya value yang unik-unik gitu ya dan mungkin bisa menjawab permasalahan yang lebih dekat dengan kita. Kalau kita ngomongin Indonesia, Indonesia harusnya banyak belajar juga dari negara-negara di daerah timur ya, negara-negara Asia seperti itu yang mungkin punya value yang lebih mirip dibandingkan kita misalnya harus serta-merta menggaung-gaungkan budaya Barat secara berlebihan gitu. Nah, selanjutnya adalah adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin tinggi. Kita tahu sendiri modernisme ini kan mengagung-agungkan yang namanya ini ya nilai-nilai barat value dan kalau kita ngomong secara ekonomi gitu ya, ini kita ngomongin soal kapitalisme di mana ya si kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Ini akan menciptakan kesenjangan yang tinggi antara si kaya dan si miskin, yang punya modal dan yang tidak punya modal seperti itu. Nah, budaya yang dianut oleh paham modernisasi ini adalah budaya yang menerima bagaimana kemudian eh, situasi di mana kapitalisme itu bekerja dan kemudian membawa keuntungan secara signifikan. Nah, apakah kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian negara-negara ini benar-benar cocok gitu diterapkan dengan konsep-konsep yang modern gitu? Nah, ada beberapa negara yang mungkin masih mempertahankan nilai-nilai atau value yang kita sebut dengan kearifan lokal dan itu juga ya harus dihargai seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pergeseran nilai-nilai dan hilangnya adat istiadat pada kebudayaan lokal. Nah, ini juga menjadi tantangan ya adanya kritik terhadap modernisme karena modernisme itu sangat mengagung-agungkan globalisasi, bagaimana kemudian arus informasi, teknologi, ilmu pengetahuan yang masuk ke kita itu eh, di era globalisasi ini diterima secara ini ya secara begitu saja tanpa filtrasi ini yang membuat nanti kearifan-kearifan lokal yang tadinya sudah ada di masing-masing masyarakat di negara di sebuah negara itu kemudian menjadi tergerus seperti itu. Bagaimana kemudian kita melihat tontonan-tontonan kita sekarang ini kan benar-benar ya sangat universal seperti itu kan. Bagaimana kemudian yang kita terima itu adalah arus informasi yang berasal dari negara-negara ya di luar sana, terutama negara-negara maju ya. Dalam hal ini kita menerima begitu saja gitu informasi itu tanpa filtrasi. Nah, ini yang kemudian membuat ya kita mengalami pergeseran nilai dengan budaya-budaya lokal kita gitu. Lalu juga modernisme ini sangat mengagung-agungkan terkait pembangunan. Jadi eh, yang menjadi korban kemudian adalah lingkungan atau ya alam sekitar kita yang kemudian bagaimana modernisasi ini mengutamakan pembangunan dibandingkan dengan kelestarian alam. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Dan yang terakhir adalah kriminalitas meningkat karena tadi gapnya antara si kaya dan si miskin itu semakin tinggi akibat nilai-nilai kapitalisme ya lalu juga pasar bebas dan lain sebagainya. Ini membuat masyarakat akhirnya ya memilih jalan yang ilegal gitu ya untuk mendapatkan ya cara supaya dia bisa survive gitu. Misalnya ketika seseorang nggak tahu lagi cara bagaimana harus mendapatkan uang untuk dia beli makanan, ya mungkin ya cara-cara yang paling gampang buat dia adalah misalnya dengan merampok atau mencuri gitu. Ini yang membuat kemudian apakah modernisme menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat? Ya, tentu saja ini yang dikritik oleh postmodernisme seperti itu.
Oke, selanjutnya postmodernisme dalam wacana politik. Ya, ini ada ya pernyataan dari beberapa tokoh. Yang pertama Jean-François Lyotard, ya The Postmodern Condition. Jadi ada narasi yang mengkritik komunisme dan kapitalisme. Jadi gerakan sosial sebenarnya tidak lagi harus mengacu pada ideologi-ideologi besar seperti komunisme ataupun kapitalisme yang memang sudah ada di zaman sebelum Perang Dunia gitu ya. Jadi terutama Perang Dunia yang terakhir ya, Perang Dunia II ataupun Perang Dingin. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian gerakan sosial ini merambah ke berbagai negara, ini sebenarnya berangkat dari pengalaman individu dan kelompok tertentu yang kemudian eh, ya dibagikan dari mulut ke mulut ya, eh, dan kemudian mereka saling berinteraksi. Ini menurut saya menjadi satu hal yang mengkoneksikan kita, masyarakat internasional yang ada di satu negara dengan negara lain. Jadi menurut Jean-François Lyotard, harusnya gerakan sosial nggak harus hanya memakai komunisme dan kapitalisme sebagai pegangan gitu, sebagai landasan atau pedoman. Tapi ya ini berdasarkan dari pengalaman individu dan kelompok yang berbeda-beda di tiap negara. Yang kedua adalah Michel Foucault, ya terkait kekuasaan dan wacana. Jadi menurut Michel Foucault, kekuasaan itu tersebar dalam berbagai bentuk wacana sosial, yaitu bukan hanya soal melawan institusi formal seperti pemerintahan, tapi juga melawan cara berpikir dan bahasa yang menormalisasi ketidakadilan. Jadi bukan cuma institusinya yang kita lawan, tapi juga cara berpikirnya, mindsetnya mereka, dan bahasa-bahasa mereka yang seringkali menormalisasi ketidakadilan. Seperti itu. Lalu ada yang ketiga, ada Jacques Derrida tentang dekonstruksi dalam politik. Bagaimana kemudian ada bias ya atau kontradiksi dalam sistem, bagaimana konsep seperti demokrasi, keadilan ataupun HAM itu seringkali punya makna yang ambigu atau kontradiktif di dalam praktiknya. HAM yang dimaksud itu HAM seperti apa? Keadilan yang dimaksud seperti apa dan demokrasi itu maksudnya apa? Karena kadang di balik konsep-konsep yang menurut kita sebenarnya ini baik, tapi dalam praktiknya kemudian ini menjadi celah gitu ya bagi pemerintah untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu seperti itu. Oke, eh, ini ada dua gambar ya. Kita mau ngomongin soal equality dan equity. Jadi di dalam socio-political resistance sebenarnya perlawanan-perlawanan secara sosial dan politik itu muncul karena kita melihat juga ini konsep equality dan equity ini di dalam masyarakat itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita melihat equality, kesamaan, equity, keadilan gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada tiga orang di masing-masing bagian ya, ada tiga orang. Nah, equality di sini, ini mereka diberikan panggung yang sama gitu ya, walaupun tingginya berbeda-beda. Tetapi di equity, kita ngomongin soal keadilan, bagaimana kemudian orang-orang ini mendapatkan posisi yang sama rata dan diberikan sumber daya yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Nah, teman-teman lebih setuju yang mana nih gitu ya? Oke, nah equality itu ngomongin soal kesetaraan, memberikan sumber daya atau peluang yang sama kepada setiap individu atau kelompok orang. Jadi sumber daya ini yang pink-pink ini sama diberikannya besarannya. Walaupun kondisi setiap orang kan mungkin beda-beda ya. Ada yang lebih tinggi, ini kurang tinggi, ini yang paling pendek seperti itu. Lalu kita ngomongin equity, equity ngomongin soal keadilan. Mengakui bahwa setiap dari kita itu punya keadaan yang berbeda dan alokasi sumber daya itu menjadi penting untuk mencapai hasil yang setara gitu. Nah, bagaimana kemudian konsep-konsep ini menjadi perhatian oleh pemerintah dari tiap negara yang berkuasa? Bagaimana kemudian akses yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Apakah kemudian lebih mengedepankan prinsip equality ataupun equity? Seperti itu. Oke, apa kemudian hubungan antara socio-political resistance dan postmodernisme? Jadi di sini postmodernisme adalah alat mengkritik terhadap status quo. Jadi ya kita sekarang hidup di dunia yang mengedepankan modernisme, ini kemudian menjadi kritik terhadap modernisme tersebut. Dan gerakan-gerakan sosial yang menggunakan pendekatan postmodern itu misalnya seperti feminisme modern, eh, feminisme postmodern, queer teori dan dekolonisasi atau kritik terhadap imperialisme. Jadi kalau kita ngomongin feminisme, ini adalah gerakan memperjuangkan hak-hak perempuan yang seringkali tidak menerima keadilan di dalam masyarakat.
Misalnya karena dia perempuan lalu dia tidak dipercaya untuk memegang satu jabatan tertentu. Ini juga mendapatkan kritik. Padahal belum tentu perempuan yang nggak punya kapasitas gitu. Nah, selanjutnya ada queer teori. Ini terkait seksualitas dan gender. Teman-teman mungkin pernah mendengar ini ya, nilai-nilai yang berbeda yang dianut oleh sekelompok orang gitu ya. Nah, juga kalau kita melihat queer teori, eh, ya ini juga nggak jauh dari pembahasan LGBTQ gitu ya. Bagaimana kemudian ya norma-norma sosial itu berubah dari waktu ke waktu dan mempengaruhi munculnya kelompok-kelompok dengan pemikiran-pemikiran tertentu. Yang sebenarnya kalau di dalam masyarakat ya kita ngomongin soal ya nilai itu bisa diterima atau enggak gitu. Nah, selanjutnya kita ngomongin dekolonisasi dan kritik terhadap imperialisme. Jadi setelah negara-negara merdeka ya, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II itu banyak negara-negara baru yang merdeka. Bagaimana kemudian negara-negara ini berusaha untuk lepas dari pengaruh yang namanya penjajah mereka sebelumnya, lepas dari pengaruh secara sosial, budaya, ekonomi yang dibawa oleh penjajahnya masuk ke negara tersebut, dan kemudian mengkritik imperialisme. Jadi sumber daya yang dibawa gitu ya dari satu negara lalu dibawa oleh penjajahnya ke negaranya itu kan sebenarnya dalam konteks HAM ya ini sebenarnya melanggar HAM kan karena kalau kita ngomongin imperialisme ya tidak ada satupun sebenarnya negara yang boleh menjajah negara lain tapi ya saat itu cara-cara itu dibenarkan yang kuat mengalahkan yang lemah yang punya power mengalahkan yang tidak punya power seperti itu ini juga dikritik oleh postmodernisme. Oke, ini adalah beberapa contoh eh, contoh dari socio-political resistance dalam berbagai periode sejarah. Nah, teman-teman mungkin lihat di sini ini adalah gambar yang mencerminkan gerakan-gerakan perlawanan secara sosial politik. Ya, dan saat itu yang mungkin kita pernah tahu ya, ini ada Revolusi Prancis, eh, lalu ada gerakan apartheid di Afrika Selatan, gerakan hak sipil di Amerika Serikat, Revolusi Iran, demonstrasi Tiananmen di Cina ya, protes terhadap Mao Zedong kalau nggak salah saat itu. Lalu selanjutnya ada gerakan Zapatista di Meksiko, lalu ada tragedi 1998 di negara kita sendiri Indonesia. Lalu ini yang cukup baru mewarnai hubungan internasional, ya fenomena Arab Spring di Timur Tengah, di mana masyarakat grassroots itu menuntut untuk demokratisasi gitu ya. Lalu selanjutnya ada gerakan pro demokrasi di Hong Kong yang mungkin baru terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana kalau kita lihat Hong Kong sendiri kan menolak unifikasi gitu ya dengan China gitu. Bagaimana kemudian Hong Kong itu dapat berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dan ini juga yang menurut saya cukup menarik ya tahun lalu ada aksi protes dari masyarakat Korea bersatu padu gitu ya untuk memprotes status darurat militer yang ya diumumkan oleh pemerintahannya Korsel gitu hingga akhirnya dia di ini ya dikudeta teman-teman seperti itu. Oke, sorry. Nah, selanjutnya ini ada beberapa studi kasus yang menarik dari ini ya socio-political resistance yang kita mungkin pernah mendengarnya. Misalnya ini seperti gerakan Me Too ya, Fight Like a Girl kata gitu. Jadi gerakan Me Too ini gerakan akar rumput yang banyak dilakukan oleh perempuan-perempuan yang ada di berbagai negara. Intinya perempuan itu kan sebenarnya mengalami ketidakadilan di dalam masyarakat dan bagaimana kemudian ya perempuan itu seringkali menjadi korban dari struktur sosial ya yang ada di masyarakat, apalagi sistemnya patriarki di mana perempuan tidak diberikan akses atau hak terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi gerakan ini berupaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan perempuan karena setiap dari perempuan pasti akan mengalami itu dimanapun negaranya berada seperti itu ya. Even di negara maju juga pasti ada aja kasus-kasus ketidakadilan terhadap perempuan gitu. Oke, selanjutnya ada Black Lives Matter gitu ya. Teman-teman, kalau melihat ini kita ngomongin soal ya Amerika Serikat ya. Amerika Serikat itu eh, ya di Amerika Serikat pernah terjadi satu kejadian ya ini kita ngomongin masalah diskriminasi rasial di mana ada ya sekelompok orang berkulit hitam yang kemudian menjadi target-target kekerasan oleh
misalnya polisi atau kelompok-kelompok yang intoleran gitu ya di Amerika Serikat sendiri. Ada white supremacy katanya. Jadi yang kulit putih itu menganggap mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada yang kulit hitam. Jadi banyak sekali perlakuan diskriminasi yang diterima oleh teman-teman yang berkulit hitam dan ini menjadi kampanye global gitu ya. Bagaimana kemudian ya bukan hanya kulit putih yang kemudian berharga hidupnya, tapi juga kulit hitam dan mungkin kulit dengan warna warna apa orang-orang dengan warna kulit lain gitu. Misalnya seperti orang-orang Asia, orang-orang India yang juga sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif ketika dia berada di negara lain seperti itu. Ya Asia itu sering ya mendapatkan perlakuan diskriminatif ya ada stereotip-stereotip tertentu yang membuat sebenarnya kesenjangan antara penduduk asli dan pendatang gitu itu menjadi sangat tinggi di sana gitu. Oke, selanjutnya ini yang terbaru ada BDS Movement ya, Boycott, Divestment, and Extinction. Jadi kenapa ini ada? Ini adalah akibat dari perang Israel-Palestina yang kita tahu sendiri ya yang terlihat sekali di berita-berita, yang mungkin kita dengar di radio atau mungkin diskusi dengan teman kita sehari-hari. Bagaimana kemudian kita mendukung kemerdekaan Palestina? Salah satunya adalah dengan BDS Movement. Jadi bagaimana kemudian ya kita memboikot ya tidak menggunakan barang-barang yang berafiliasi dengan Israel dan sekutunya seperti itu. Ini gerakannya cukup masif dan sebenarnya di dalam negeri sendiri ini membuat pro kontra karena nanti kita sampai di tahap kemudian yang menjadi pekerja dari perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Israel dan sekutunya itu sebenarnya juga warga negara kita yang mereka butuh secara ekonomi gitu. Nah, ini juga menjadi pro dan kontra ya. Tapi ini adalah salah satu cara untuk kemudian ketika sebuah negara berkurang ekonominya ini harapannya gitu dapat mengurangi pembelian senjata yang dilakukan oleh Israel ataupun support yang diberikan oleh sekutunya seperti itu. Oke, apa sih kesimpulan dari materi hari ini gitu ya? Nah, jadi socio-political resistance dan postmodernisme ini sebenarnya saling terkait gitu ya. Nah, kita mulai dari pemikiran-pemikiran posmo yang mengkritik modernisme ini juga menimbulkan akhirnya perlawanan dari sisi sosial politik gitu. Dan ini yang membentuk kritik terhadap sistem-sistem yang terlalu dominan di dalam hubungan internasional. Selanjutnya, postmodernisme ini juga punya alat analisis yang kuat tapi sebenarnya juga menghadapi kritik dalam penerapannya dalam gerakan sosial. Ya, tentu ada saja ya celahnya gitu. Nah, selanjutnya kombinasi strategi modern dan postmodern ini dapat meningkatkan efektivitas perlawanan sosial politik dalam membangun agenda politik yang konkret gitu. Jadi, bagaimana kemudian kolaborasi antara strategi modern dan postmodern ini sebenarnya dapat dipakai gitu untuk meningkatkan efektivitas socio-political resistance. Jadi sebenarnya kita juga nggak melulu ada nilai-nilai modern menurut saya yang bagus ya, yang bisa kita adopsi, tapi juga ada nilai-nilai postmodern yang kemudian perlu kita jadikan concern gitu. Nah, kombinasi dari kedua pendekatan ini menurut saya itu nanti kalau misalnya dikolaborasikan itu bisa meningkatkan efektivitas gitu dibandingkan hanya berdiri sendiri mau modernisme atau posmo gitu. Jadi sebenarnya kita ya ketika kita ingin melawan secara struktur atau sistem gitu, kita harus mempertimbangkan segala alternatif atau kemungkinan yang ada. Seperti itu. Oke, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada komen ataupun pertanyaan, nanti teman-teman bisa mungkin bisa ditulis ya di kolom komentar yang ada di YouTube. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun mungkin penyampaian yang kurang baik gitu ya. Sampai ketemu lagi di sesi sharing berikutnya. Terima kasih.